Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada yang belum upload soal kuis? Ada 2 yang belum. Seno sama siapa? Fahru Rozi. Mana Seno sama Fahru Rozi belum selesai? Waktunya udah habis kok ini. Mana Seno? Sudah barusan. Fahru Rozi mana? Sudah, Bu. Udah? Fahru Rozi udah, coba kamu lihat dulu. Saya belum kamu masukin, saya yang mules nih. Seno, mana Seno? Siapa yang bisa jawab soal nomor 1? Cepat. Saya tunjuk aja kalau gitu. Afan, mana Afan? Hadir, Bu. Silakan Afan, jawab yang nomor 1 apa? Singkat aja, saya tahu kok maksudnya. Yang penting saya mau tahu kamu tuh ngerti soal atau enggak. Jawabannya apa? Saya lihat soalnya dulu ya, Bu. Sebentar, Bu. Buka soal, jadi nanti yang saya panggil untuk menjawab, kamu bisa jawab. Land reform. Land reform adalah perubahan, perombakan, atau penataan kembali. Jadi land reform itu berarti merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru. Oke, programnya apa? Programnya pembangunan hukum Pancaprogram, pembangunan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. Kemudian penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah. 3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur. 4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan. 5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Sebentar. Oke, kalau jawabannya seperti yang disampaikan Afan, artinya kamu sudah bisa menjawab soalnya, ya. Sekarang jawab yang nomor 2. Siapa yang bisa jawab? Aula, mana Aula? Ya, Bu. Silakan Aula. Untuk yang A, pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. Oke, yang kalau meliputi sporadik apa? Kalau yang sporadik itu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Oke, yang B apa? Yang B, Bu. Yang B saya nggak ngisi, Bu. Waduh, kenapa? Siapa yang ngisi yang B? Nggak cukup waktunya. Saya, Bu. Silakan, Guru. Izin menjawab, Bu. Ya. Menurut saya yang 2B itu legal kadaster, Bu. Legal kadaster karena sesuai dengan dalam pasal 19 ayat 2 UPA, yaitu pendaftaran tanah itu meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, dan peralihan hak-hak tersebut, dan juga pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Itu, Bu. Oke, dasar hukumnya apa? Iya, yang tadi, Bu, dasar hukumnya, yang pasal 19 ayat 1 UPA. Oke. Sekarang yang C apa? Yang C-nya, fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat, Bu. Nah, terus? Untuk alat bukti yang dimaksud adalah sertifikat yang di dalamnya disebutkan ada perbuatan hukum dan nama pemiliknya. Sudah. Oke. Terus jual beli tanah apa?
Ada pendaftaran hak Tidak tanggungan. keburu. Aduh, semuanya nggak Belum keburu. keburu. Ada yang keburu? Siapa yang keburu? Saya, Bu. Silakan. Aula, siapa Aula? Ya. Untuk yang 2C, yang pertama itu yang perolehan hak itu dalam perolehan hak untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Terus kalau dalam jual beli tanah itu untuk memperkuat pembuktian sebab pemindahan hak tersebut dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak dicantumkan siapa pemegang haknya sekarang. Terus kemudian memperluas pembuktian karena dengan pendaftaran tanah jual belinya dapat diketahui oleh umum atau siapa saja yang berkepentingan. Kemudian dalam hak tanggungan, pendaftaran tanah berfungsi sebagai syarat konstitutif lahirnya hak tanggungan. Kemudian untuk keperluan pembuktian hak tanggungan. Oke. Baik, kalau jawabannya seperti tadi yang plus minus yang seperti teman kamu ucapkan, saya akan benarkan. Nila. Bisa jawab Nila, yang nomor 3. Mana Nila? Nila bisa jawab? Silakan. Nila bisa jawab, silakan. Aduh, masalah dia punya ini. Dia punya apa namanya tuh? Mikrofon. Oke, saya ini mau begini, ini saya mau ngebantu kamu punya UAS. Karena biasanya UAS itu nilai lebih jelek daripada UTS. Terserah deh kalau kamu memang nggak siap dengan kondisi ini. Fahruriza, mana Fahruriza? Coba jawab. Saya, Bu. Ya, silakan. Cepat, waktu kita nggak banyak, sebelum yang nyerahin nomor 5 susun lagi. Mana Fahruriza jawabannya? Yang pertama, yang A, tata cara perolehan. Nggak usah, bukan. Kamu udah soal nomor 3. Makanya dengerin baik-baik perkuliahannya. Oh, tadi udah selesai. Ayo Fahruriza, mana jawaban nomor 3 yang saya perluin? Tata cara perolehan itu kan. Kamu baca soal nomor 3 tadi di kuis apa? Coba serius dulu deh kuliah. Kamu ini sudah terakhir kuliah. Saya bermaksud membantu kamu, kamunya juga harus maksimal ke sayanya. Soal nomor 3 apa? PD Pasar Jaya adalah itu, bukan? Ya udah, kamu jawab soal itu apa jawabannya? Yang 3A, jelaskan tata. Ayo, silakan kamu jawab. Buruan, ini udah waktu, udah mau jam 12. Udah mau habis kuliah. Silakan dijawab. Tata cara perolehan yang paling tepat yang pertama adalah memperhatikan status tanah yang tersedia, yang kedua status subjek atau pihak yang membutuhkan tanah, yang ketiga memperhatikan proyeknya, yang keempat rencana gunanya atau lokasinya. Jika tanah salah. Saya nggak mau jawaban kamu kayak gitu, salah. Udah ganti orangnya. Dewa, mana Dewa? Salah jawaban Fahruriza. Dewa mana? Saya, Bu. Silakan. Untuk yang 3A yang untuk tinggal ngulang aja. ya, Bu, yang pertama itu permohonan terlebih dahulu, Bu. Swasta atau badan hukum, maka memberikan hak baru, Bu, seperti
hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa bangunan. Salah jawabannya si siapa namanya? Barusan siapa? Aditya mana jawab Aditya? Ya. Kamu bisa di Jakarta Pusat untuk menanggung pedagang di Pasar Tanah Abang yang kiosnya terbakar di Blok F, serta kantor suku dinas yang juga ikut terbakar. Menurut hukum tanah nasional yang harus dilakukan oleh Pasar Jaya. Perolehannya bagaimana? Kalau saya di sini menjawabnya, PD Pasar Jaya dapat mengajukan permohonan hak pengelolaan yang dia lebih ke hak pengelolaan. Pengelolaan itu biasanya untuk tanah-tanah apa? Pengelolaan ini tanah perkebunan bukan? Ini pertanian bukan? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa kamu jawab pengelolaan? Nggak ada tanah pengelolaan. Kamu harus ingat, pengelolaan itu untuk tanah apa? HPL itu biasanya tanah-tanah apa yang diperlukan HPL? Perkebunan dan pertanian. Agita, bisa jawab nggak Agita? Apa jawabanmu? Tadi jawab apa Agita di kuis nomor 3? Tadi saya belum menjawab itu, Bu. Waduh. Terus siapa yang bisa jawab? Rizka, coba Rizka. Yang A, yang tata cara yang paling tepat untuk pendaftaran tanahnya itu yang pertama perolehan, bukan pendaftaran. Saya tidak tanya pendaftaran, perolehan. Perolehan sama pendaftaran itu beda. Baca baik-baik soal. Perolehan. Yang pertama itu jika tanahnya itu tersedia tanah negara atau tanah hak pengelolaan dapat diperoleh dengan cara permohonan hak dan apabila memenuhi persyaratan dapat ditindaklanjuti dengan dan yang kedua yaitu ya silakan lanjutan silakan. Yang kedua apa tadi jawabannya? Yang kedua yaitu jika tanah yang tersedia adalah tanah hak yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum itu dapat digunakan lebih dari satu cara. Sorry, saya nggak mau jawabannya Rizka, ngaco jawabannya. Oke, saya minta yang lain. Puguh mana Puguh? Salah jawabannya. Puguh mana Puguh? Kamu harus tahu, kalau yang namanya status hak itu HGB, hak milik HPL, kamu lihat, HPL itu digunakan untuk pertanahan apa? Setahu saya itu hanya untuk perkebunan dan pertanian. Ini kan Tanah Abang bukan perkebunan. Apalagi ini untuk memperbaiki karena tanahnya ini karena untuk dibangun untuk orang-orang yang terbakar. Jadi di Jakarta Pusat. Di Jakarta mana ada tanah HPL? Nggak ada kebun di Jakarta. Nggak ada tanah pertanian. Oke, kamu bisa jawab? Siapa tadi yang saya suruh Puguh? Apa jawabanmu? Kalau jawaban saya dapat memberikan hak baru kepada pihak sebagai pemegang hak baru tersebut yang dimaksud adalah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa bangunan. Oke. Terus? Udah gitu aja, Bu. Itu yang keduanya? Yang B-nya, nah, yang B-nya hak atas yang paling tepat itu adalah hak pakai atau hak guna bangunan untuk pembangunan pasar tersebut. Artinya Puguh bisa ngerti apa yang saya ajarkan selama ini. Kamu lihat dong tanahnya, itu kan Pemda BUMN DKI untuk membangun pasar di Tanah Abang di Jakarta Pusat. Ya kan?
Perolehan tanahnya apa? Bisa HGB, bisa hak pakai. Saya nggak bahas perolehan HPL loh. Ini bukan HPL. Oke? Saya bisa benarkan jawabannya Puguh. Nanti saya tinggal lihat apa yang kamu panjangin di jawabannya. Saya hanya singkat aja. Tapi jawabannya Puguh buat saya udah benar. Haknya hak pakai. Karena apa? Ini kan BUMN. Tanah ini tanah Pemda DKI. Mana bisa kamu dapatnya kalau nggak hak pakai? Pasti hak pakai. Pasti hak pakai. Karena apa? Itu tanah milik pemerintah. Pun mau dijadikan HGB bisa, tapi dasarnya pasti hanya kita dikasih hak pakai doang. Karena bukan tanah kita kok. Kalau misalnya tidak jelaskan masalah perolehan tanahnya, gimana bisa dengan jual beli? Perolehan tanah itu kan macam-macam. Perolehan itu maksudnya kamu tuh memperoleh tanah bisa nanti tanah ini yang dibangun dengan apa? Jual beli bisa. Atau sewa juga bisa. Tata cara perolehan tanah itu maksudnya kamu mendapatkannya dengan cara apa? Hibahkah, jual belikah, wariskah, atau sewa? Itu tata cara perolehannya. Yang harus dilakukan. Yang paling tepat apa? Ya jual beli. Atau saya juga tidak menyalahkan kalau sewa. Boleh juga. Hak atasan apa yang paling tepat? Ya hak pakai yang paling tepat. Karena tanahnya aja udah milik BUMN. Udah pernah saya sampaikan. Oke, sekarang yang nomor 4. Siapa yang bisa jawab yang nomor 4? Gilang, mana Gilang? Saya, Bu. Ya, silakan. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau untuk nomor 4 kan yang ditanyain tuh tentang jaminan itu ya. Ya. Jadi jaminan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam atau debitur yang dijanjikan atau dititipkan pada pemberi pinjaman atau kreditur sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut. Ya. Sedangkan untuk maksud dan tujuannya adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur atau misalnya bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian. Untuk dasar hukumnya, buku kedua KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Oke. Keduanya. Udah. Hak tanggungan merupakan lembaga sesuai jaminan apa? Cirinya apa? Oh, untuk ciri-cirinya hak tanggungan bersifat memberikan hak preference atau droit de preference atau kedudukannya diutamakan kepada kreditur tertentu daripada kreditur lainnya. Objeknya? Untuk yang kedua, objeknya sebentar, Bu. Objeknya di bawah. Objeknya hak tanggungan adalah suatu yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Objeknya itu dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang. Kemudian mempunyai sifat dapat dipindahkan, termasuk hak yang didaftar menurut peraturan pendaftaran tanah yang berlaku. Hapusnya hak tanggungan karena apa? Hapusnya hak tanggungan itu karena pertama hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Dilepaskannya buat saya kamu jawab oleh... begitu aja udah cukup. Saya nggak perlu jawaban panjang-panjang. Buat saya udah cukup tuh kayak gitu. Kalau jawaban kamu semua plus minus mirip punyanya si Gilang, buat saya udah saya benarkan. Sekarang saya minta jawaban yang nomor 5. Geraldi, mana Geraldi? Jawab yang nomor 5. Kamu apa jawabannya nomor 5? Izin jawab, Bu. Silakan. Untuk yang A, pembebanan haknya itu dapat dilakukan pada bangunan tadi yang tanah seluas 50 hektar tadi, Bu. Terus? Kemudian yang B itu yang buatnya yang tanda buktinya itu APHT akta pemberian hak tanggungan dan yang buatnya notaris. Terus? Yang C syarat harus memenuhi syarat spesialitas dan publisitas, dihadiri oleh pemberi HT, dihadiri oleh penerima HT, 2 orang saksi, dan di hadapan PPHT wajib mendaftarkan APHT selambat-lambatnya 7 hari setelah ditandatangani. Kemudian
Yang D apa jawabannya? Di mana, kapan lahirnya hak tanggungan? Saya jawabnya lahir pada 12 Juni 2020, Bu. Kamu jawabnya begitu? Iya. Oke. Apa tanda bukti telah lahir hak tanggungan yang diberikan PT Fortuna Agatha kepada bank? Salinan buku tanah hak tanggungan dan juga salinan akta APHT, Bu. Oke. Saya tidak menyalahkan jawabannya Geraldi, tapi ada sebagian yang salah jawabannya. Kalau buat saya, di mana harus dilakukan pembebanan hak tanggungan? Anissa, kamu jawabnya apa ini? Kamu ngejawabnya apa? Jawaban kamu apa? Di mana dilakukan pembebanan hak tanggungan? Lihat clue soal. Anissa bisa jawab? Hah? Saya jawabannya sama, Bu. Tadi kayak Glardi. Apa? Yang tanah seluas 50 hektar. Terus? Udah gitu doang. Anung, mana Anung? Jawabanmu apa? Salah jawabannya itu, Anissa. Anung mana? Jawabanmu apa? Saya sama dengan Geraldi sama Anissa, Bu, pada tanah seluas 50 hektar tersebut. Abdillah mana? Abdillah, kamu jawabannya apa? Saya jawab Abdillah atau Hilal, Bu? Oh ya, Abdillah, mana jawabannya apa? Abdillah, Bu. Ya, Abdillah. Saya jawabannya tanah yang akan dibangun tadi, Bu. Tanah yang seluas 50 hektar yang akan dilakukan dengan pendaftaran tanah. Oke. Betul. Andika, jawaban kamu apa? Terakhir, saya akan salah kabeh itu jawabannya. Andika mana? Apa jawabanmu? Jawaban saya, pembebanan hak tanggungan tadi dilakukan pada tanah yang akan dibangun dengan bangunan tadi dan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran tanah yang akan dibangun pada notaris tadi, Bu. Ini ya, kamu kayaknya salah semua ngejawabnya. Kamu baca nggak clue soal saya? PT Fortuna Agatha memperoleh kredit konstruksi dari Bank BCA yang perjanjian kreditnya telah dibuat di hadapan Penny Indria Maria, notaris PPLT di Jalan Sutopo, Tangerang Selatan. Yang menjadi jaminan, ya, yang menjadi jaminan itu adalah tanah seluas 50 hektar yang akan dibangun. Itu kan objeknya. Yang saya tanya, di mana harus dilakukan pembebanan hak tanggungan? Kalau di mana harus dilakukan pembebanan hak tanggungan, bukan objek yang kamu jawab. Ada nggak yang jawab Tangerang Selatan? Ada nggak? Saya, Bu. Hah? Saya, Bu. Siapa? Tiara. Tiara. Nggak akan kamu dan kamu UAS kamu, Tiara. Saya kasih A kamu nanti. Ingat, Tiara. Saya kasih A, kamu punya jawaban UAS nanti. Terakhir kamu. Kamu sudah ada clue soal. Saya ini PK-nya itu di Tangerang Selatan. Kan ditanya, di mana harus dilakukan pembebanan hak tanggungan? Kalau ditanya di mana, artinya di mana mau dilakukan ini pembebanannya? Di Jakarta kah? Kan itu kaitannya dengan tempat kalau pembebanannya. Kamu sudah ada clue soal bahwa itu dibuat di Tangerang Selatan PK-nya. Yang namanya harus dibangun itu, ini nih, artinya itu tuh ada di Tangerang Selatan. Pembebanannya di mana? Ya di Tangerang Selatan. Nggak boleh kamu lakukan di Bogor atau di Surabaya atau dimanapun, nggak boleh. Kaitan dengan objek apapun itu kaitannya di mana objek itu berada. Clue-nya sudah dibuat itu, notarisnya kan cancel. Cuman Tiara yang benar jawabannya. Kalau dapat A ini Tiara nih. Itu aja, jawaban kamu Tangerang Selatan aja, udah saya benerin. Nggak usah ngalur ngidul kemana-mana. Kan objeknya ada di Tangerang, berarti PK-nya ada di Tangerang, dikeluarinnya kok. Kaitan objek itu di mana pemberian hak tanggungan itu, di mana tempat kamu, objeknya itu ada di mana. Makanya saya bilang, jawaban saya biasanya tuh nggak panjang-panjang. Tapi clue soal, kamu harus pelan-pelan bacanya.
Apa tanda bukti telah dilakukan pembebanan hak tanggungan, Tiara? Tiara bisa jawab? Yang B ya Bu itu. Iya. Tanda buktinya yaitu telah dibuatnya akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT. Terus apa lagi? Yaitu, terus yang C itu pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh PPAT di kantor pertanahan untuk memenuhi syarat publisitas. Kemudian yang D itu tanggal lahirnya hak tanggungan, yaitu tanggal pastinya adalah hari ke-7 setelah penerimaan secara lengkap surat yang diperlukan bagi pendaftarannya. Dan jika hari ke-7 itu jatuh pada hari libur, maka tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. Kemudian kalau yang E, bukti lahirnya hak tanggungan, yaitu telah diterbitkannya sertifikat hak tanggungan yang terdiri dari salinan buku tanah hak tanggungan dan salinan akta pemberian hak tanggungan. Oke, jawaban Tiara tidak benar 100%. Ya, saya rapihin aja nih, kamu dengar baik-baik ya, nanti kamu jangan salah. Apa tanda buktinya telah dilakukan pembebanan hak tanggungan? Yang dilakukan pembebanan hak tanggungan apa? Kamu sudah membuat akte APHT, akte pemberian hak tanggungan. Boleh kamu jawab begitu. Siapa yang membuat? Bukan notaris. Notaris sama PPAT itu beda. Kalau kaitan dengan tanah itu yang buat adalah PPAT, bukan notaris. Tapi oke, kamu kalau jawab notaris saya akan benarkan, tapi nilai kamu nggak 100. Ingat ya, siapa dan di mana pendaftaran hak tanggungan tersebut harus dilakukan. Di mana dilakukan, Tiara? Dilakukannya di kantor pertanahan, Bu. Nah, kamu cuma stop sampai di situ? Ya, untuk memenuhi syarat publisitas. Oke. Kalau cuma jawabnya di kantor pertanahan, saya betulkan. Tapi nilai kamu nggak 100. Karena apa? Tiara nomor 1 udah bisa jawab di mana pembebanannya di Tangsel. Artinya BPN yang punya kewenangan untuk melakukan ini di Tangsel. Karena apa? Ini pengaruhnya besar. Karena apa? Kan sama dengan kamu bayar pajak saya. Kalau KTP saya di Kemanggisan, artinya KPP saya ini KPP di Kemanggisan, KPP Palmerah. Pengurusan saya kan data saya adanya di sana. Kan online, Bu. Udah bukan itu maksud saya. Yang tepatnya itu kan pasti saya berhubungan dengan KPP Palmerah. Walaupun bisa dibayarkan mungkin di KPP lain karena online. Tapi kan urusan saya kan ke sana. Nah, apalagi untuk BPN. BPN ini dibagi atas objek-objek. Bisa nggak kamu mau daftarkan di BPN Bogor? Karena di rumah kamu deket di Bogor. Atau mau kamu bayar di BPN Depok? Nggak bisa. Kamu yang lengkapnya di BPN Tangsel. Nggak bisa semua BPN. Saya nggak akan 100 kasih kamu jawaban. Nah, makanya kamu jangan merasa kalau soal, jawaban saya kayaknya udah bener deh. Kok ibu pelitnya karena ibu nggak suka kali sama saya ya. Jadinya bla 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 bla. Oh, salah tuh begitu. Ini yang kamu membuat suka, kenapa angka-angka kalian ini dengan jawaban yang sama-sama BPN, tapi kok punya saya ini nggak sempurna. Ya karena jawaban kamu begini. Jika pada tanggal 5 Juni 2020 telah dinyatakan lengkap berkas pendaftaran hak tanggungannya, secara pasti kapan lahir hak tanggungannya? Kapan lahirnya? Tiara tadi sudah menyebutkan, saya tidak menyalahkan bahwa dalam waktu 7 hari dan bla-bla-blanya memang. Sejak tanggal akte, 7 hari kamu dikasih kesempatan untuk mendaftarkan. Dikasih kesempatan waktu itu 7 hari. Sama kayak orang bayar pajak SPT. Kamu dikasih waktu sampai bulan 31 Maret untuk lapor SPT. Sama APHT ini waktunya cuma bedanya 7 hari untuk dilaporkan. Nah, kapan lahirnya jadinya? 12 Juni, Bu. 12 Juni. Sebetulnya kamu lihat 7 hari ini itu kan masa kamu boleh daftarkan. Kalau jawaban ditanya kapan pendaftaran hak tanggungannya, secara kapan lahir hak tanggungannya, pada saat didaftarkan. Cukup jawabannya begitu. Nah, masalah tanggalnya terserah. Kan belum tentu kamu misalnya lahir ini tanggal 5 Juni. Mau kamu daftarkan di tanggal 6 Juni, itu juga boleh.
Artinya itu sudah lahir hak tanggungan karena sudah kamu daftarkan. Tapi kalau untuk yang mau mendaftarkannya pas yang terakhir, ini kan masa terakhirnya tanggal 11. Saya juga tidak menyalahkan, tapi yang ditanya ini lahirnya kapan? Saat didaftarkan. Saat didaftarkan lahirnya. Mau selesai, mau belum di BPN, terserah. Artinya saat didaftarkan itu sudah lahir hak tanggungan. Cuman masa kamu pendaftaran itu dikasih waktu 7 hari. Masa pendaftaran. Tapi kalau lahirnya hak tanggungan itu adalah saat didaftarkan. Itu jawabannya. Ada yang jawab begitu? Ada yang jawab begini nggak yang saya ucapkan? Nggak ada. Apa tanda bukti hak lahir hak tanggungan yang diberikan oleh PT Fortuna kepada bank? Apa tanda buktinya? Apa? Sertifikat hak tanggungan. Kan saya udah bilang dalam hak tanggungan itu ada AJB-nya, nanti keluar ada APHT-nya, dan bukti udah lahiran kamu harus serahkan ke bank, ada APHT-nya. Itu buktinya. Kan ada sertifikat hak tanggungan ya, nanti kamu harus roya apabila udah selesai. Kalau selesai kan nanti di roya tuh, dulu pernah saya ceritain ke kamu, saya jelaskan. Hapusnya hak tanggungan karena lunasnya hutang. Nanti datang ke BPN, kamu dengan surat roya dari bank, surat lunas, tinggal sertifikat HT-nya diserahkan, selesai. Lunas hutangnya. Bukti kamu hapus roya apa? Ya lunas hutang. Gampang kok, nggak susah-susah. Ini mah kamu masih kecoh-kecoh nih jawabannya. Karena kamu udah panik, kamu panik duluan ya. Coba belajar untuk tenang dalam menghadapi soal, karena jawaban saya itu nggak susah. Ngerti soalnya yang susah. Kan kamu IQ-nya tinggi-tinggi. Belajar dong, kudu pinter. Gimana? Padahal jawaban mah pendek-pendek tuh, 2 kata 3 kata doang. 50 menit kamu nggak cukup, perhitungan saya cukup. Cuman kamu tidak mau belajar mengerti soal pelan-pelan. Itu aja. Hati-hati nanti UAS. Jangan kamu kejebak oleh soal. Oke? Begitu hasil kamu. Saya rasa sih hasil kuisnya saya nggak tahu bagaimana nanti akan saya nilai. Nanti untuk masuk pertambahan kamu buat UAS. Kita terakhir ini adalah rumah susun ya. Rumah susun kamu udah baca PPT-nya. Nanti saya akan kasih juga. Silahkan kamu mau print, mau kamu enggak. Ini tadi ada dari Dosko mengenai e-sertifikat yang akan dimunculkan sekarang ini. Sistem sertifikat itu pakai e-sertifikat, tapi itu prakteknya sih belum berjalan. Tapi intinya nanti saya akan kasih aja, entah kamu untuk bungkus kacang, entah kamu untuk dibaca, entah kamu untuk apa, terserah. Oke, saya sih hanya untuk kamu menambah ilmu kamu. Oke, sekarang kita belajar mengenai rumah susun. Rumah susun kamu sudah tahu aturannya ada di mana? Di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011. Kalau nggak salah, kalau ada undang-undang baru lagi, coba nanti kamu lihat, saya juga lupa juga. PP-nya itu kan nomor tahun 2015, PP nomor berapa gitu, kalau nggak salah nomor 10 atau nomor berapa. Nah, saya pengertian untuk rumah susun. Rumah susun kamu harus tahu adalah gedung bertingkat. Ingat, bukan rumah bertingkat. Untuk pengertian rumah susun itu adalah gedung bertingkat yang terdiri dari bagian bersama dan benda bersama bla 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 blanya. Kenapa dibilang benda bersama? Kenapa dibilang bagian bersama? Karena apa? Dalam hal kamu membeli suatu rumah susun itu pemilikannya memang secara bersama-sama. Karena apa? Kamu nggak punya tanah kok di sini. Tanah kamu nggak ada. Tanah bersama. Tanah itu miliknya siapa jadinya? Bu, kalau tanah bersama, sementara kalau yang di lantai 1, kelihatan Bu, lantai 1 ini, setahu saya nggak ada yang lantai 1. Lantai 1 itu biasanya lobby. Upground itu biasanya basement. Tergantung developer bikinnya untuk apa. Kamu biasanya lantai 2 atau lantai 3 itu baru dimulai dengan unit-unit. Nah, artinya tanah itu kan dipakai secara bersama. Menjadi bagian bersama. Kamu punya tanah atau enggak kalau beli rumah susun?
Walaupun di sertifikatnya ditulis luas 30 meter, luas 28 meter. Makanya kamu dibilang di situ adalah hak pakai. Sebetulnya kamu cuma punya bangunan doang kok. Tanah itu kan tanah bersama. Kalau yang di lantai 10 tiba-tiba roboh, terus yang punya tanah siapa yang mau kamu tuntut? Nggak ada, orang tanahnya 20 meter milik bareng dari lantai 1 sampai lantai 20. Itu bareng tuh punyanya. Yang kamu punya apa? Bangunannya aja sebenarnya. Makanya haknya adalah hak pakai. Tidak bisa kamu status hak rumah susun itu jarang ada miliknya hak milik dan HGB. HGB aja jarang. Kenapa? Kamu milikinya secara bersama-sama soalnya. Baik benda bersama dalam hal ini fasilitas yang kamu dapatkan di rumah susun. Entah itu kolam renang, entah itu kantin, entah itu taman, dan bla-bla-blanya. Nah, gimana caranya Bu kalau saya mau memiliki rumah susun? Kalau kayak begini, ya boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Monggo aja kalau kamu mau beli. Tapi kamu harus ingat, rumah susun itu pasti nilai susut. Kenapa? Yang namanya bangunan, kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, itu kan pasti kan akan beda bentuknya dengan kemodernan yang ada. Betul nggak? Ternyata ada pembangunan lagi rumah susun di tempat lain. Itu lebih bagus, lebih canggih segala macamnya. Yang dulu nggak pakai sistem tap masuknya, sekarang pakai sistem tap. Nah, itu yang membuat kamu harga itu jadi susut. Nggak bisa naik. Beda dengan rumah atau tanah yang kamu beli. Sampai kapanpun, walaupun rumahnya itu bangunannya udah jelek, dia akan punya nilai tinggi tanahnya. Tetap akan lebih tinggi. Kalau rumah susun kan kamu nggak ada tanahnya. Menjadi bagian bersama tanahnya. Itu bedanya rumah susun dan rumah. Saya tidak melarang kamu untuk membeli rumah susun, silakan, nggak ada masalah. Cuman dalam hal penilaian investasinya beda dengan kamu menginvestasi tanah ataupun rumah. Itu beda. Nah, di dalam rumah susun ini kan yang pakai kita secara bersama-sama, nanti ada paguyubannya untuk mengelola dalam hal bagaimana IPL-nya, bagaimana airnya, dan bla-bla-blanya. Karena kamu kan memakai secara bersama-sama. Tangga pakai bersama, lift pakai bersama, itu bukan punya kamu semua. Itu bagian dari benda bersama. Liftnya, tangganya. Terus gimana Bu, kalau saya mau beli? Ya nggak ada masalah. Kalau misalnya kamu mau beli rumah susun juga, sekarang apalagi dimudahkan untuk para milenial, anak-anak muda untuk beli rumah susun, misalnya harganya 1 miliar atau 500 juta deh, nggak usah tinggi-tinggi. DP-nya cuma 10%, berarti DP 50 juta. Boleh cash bertahap. Kamu harus perhatikan ini pada waktu kamu ditawari oleh marketing. Kamu tergiur karena DP-nya boleh bertahap. Silakan. Tapi kamu harus tanya, bagaimana di tengah jalan, pada saat kamu DP ini bertahap, menurut kamu bisa mampu, ternyata kamu tidak punya kemampuan. Contoh, terjadi pandemi. Nih, status kamu gimana? Apakah bisa terus dilanjutkan sebagai pemilik dengan ringanan dan bla-bla, atau harus seperti apa? Kamu harus perhatikan itu. Kamu tanya, dan status hak apa yang saya miliki, dan kapan saya memiliki status hak ini dalam hal sertifikatnya. Karena mungkin aja terjadi, ternyata pada waktu dipecah-pecah sertifikatnya tidak disetujui. Ternyata izin bangunannya juga nggak disetujuin. Sementara kamu udah bayar DP. Sementara ini udah terbangun. Kok bisa, Bu? Nggak keluar yang namanya sertifikatnya? Nggak adil dong, Bu, buat konsumen. Tapi untuk apartemen itulah yang terjadi. Makanya kalau kamu mau beli, tanya, udah ada belum izinnya? Disetujui nggak bangun di situ? Karena ada beberapa apartemen yang tidak diterima, tidak bisa dilakukan pada waktu dia mau menyebut sertifikat masing-masing unit sesuai dengan pembelinya. Karena apa? Kalau izin mungkin diizinkan, cuman mungkin pembangunannya tidak memenuhi syarat dari yang dimintakan oleh Pemda. Contoh, ternyata di saat dicek apartemen ini udah terberdiri, ternyata pembuangan airnya nggak benar. Ternyata pipa-pipanya itu tidak memenuhi syarat dengan besarnya dengan apartemen dengan seluas itu.
itulah yang membuat kamu izin tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya. Izin-izin yang seperti itu. Sementara penghuni udah datang nih, udah pada tinggal. Sertifikat belum keluar. Kenapa sih ya? Udah 5 tahun, saya beli kok belum keluar-keluar, udah 10 tahun. Jahat nih developernya, bla bla. Bukan itu. Karena apa? Mungkin pembangunannya itu tidak memenuhi syarat sesuai yang diminta oleh Pemda. Makanya terhalang oleh set plan-nya untuk dilakukan pemecahan. Nah, itu memang di luar jangkauan para konsumen. Sama, saya juga kayak gitu. Kalau kita memikirkan itu, kita nggak investasi dong, Bu. Iya, makanya saya bilang, saya tidak melarang kamu untuk membeli. Silahkan. Tapi untuk mendapatkan itu, ya itu semua ada prasyarat. Makanya kamu hati-hati ngebacanya. Baik developer rumah juga sama kok. Tahu-tahu kamu udah beli, udah apa, waktu kamu beli canggih developernya segala macamnya, taunya pembangunan nggak diterusin. Pemecahan bermasalah, bisa juga. Makanya lihatlah developernya kalau kamu mau beli sesuatu. Lihat developernya. Bagus nggak developernya? Jadi jangan mentang-mentang kita ada uang. Dalam rumah susun tidak selalu sulit buat saya ya. Kamu bisa cukup baca di PPT itu juga lebih dari cukup kamu belajar. Tinggal kamu ini yang tidak mengerti apa yang di rumah susun. Kalau untuk punyanya, lah hak atas tanah yang dapat dibangun di rumah susun, hak milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan. Bisa aja. Kalau hak pengelolaan, ini pasti status hak harus diganti dulu. Artinya kenapa? Kan tadi saya bilang hak pengelolaan itu biasanya perkebunan, pertanian. Contoh Bintaro dan BSD. Dulu ini adalah kebun karet. Nih ya, HPL. Mungkin diganti fungsinya. Karena ini untuk perumahan, HPL-nya harus diganti dulu itu. Itu dengan izin-izin dan bla 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 segala macam. Dimungkinkan nggak untuk pembangunan rumah? Kalau memang dimungkinkan, HPL-nya bisa dinaikkan menjadi HGB. Boleh. Kalau memang perkebunan ini layak untuk daerah ini dibangun rumah. Itu nanti dengan persetujuan dari pihak developer dan Pemda setempat. Tapi kalau kamu bilang tadi yang soal saya di Tanah Abang itu kok nggak bisa. Kalau di Jakarta tuh nggak akan pernah ada HPL karena di Jakarta tidak pernah ada kebun, tidak pernah ada sawah. Jarang, kalau setahu saya ya. HPL itu harus dirubah dulu. Kalau kamu mau jawab HPL, dirubah dulu status HPL. Dimungkinkan nggak, diizinkan nggak? Kalau status hak awalnya sudah bukan HPL, itu kan tadi saya udah kasih clue BUMN milik Pemda DKI. Pasti HGB itu. Nggak mungkin dia HPL. Pemiliknya aja udah Pemda DKI. Pemda DKI kan bukan kebun. BUMN. Sebetulnya dalam setiap soal, dosen tuh udah ngasih clue-clue sebetulnya. Cuman ya mungkin kurang kehati-hatian kali kamu membacanya. Oke, ada pertanyaan lain mengenai rumah susun? Izin bertanya, Bu. Silakan kalau mau nanya rumah susun. Teorinya kamu cukup udah baca nih, di sini udah banyak. Kamu mau nanyakan tentang apa rumah susun? Mengenai kasus yang Ibu bilang tadi, Bu, kan bisa tadi izin sertifikatnya nggak keluar gara-gara nggak ada izin gitu kan, Bu. Itu bisa dibawa ke pidana nggak, Bu, kasus penipuan gitu? Sebetulnya dia sih tidak ada kasus penipuan dalam hal ini. Terlalu ekstrim kalau dibilang penipuan. Cuman mungkin kan developer dalam hal merubah konstruksinya itu kan perlu biaya. Makanya sekedar kamu itu tertunda aja sebetulnya. Aturan jadinya 2 tahun, ya bisa jadi 5 tahun. Karena yang bangunan ini udah terjadi nih. Ya kan? Udah berdiri. Untuk split itu kan syaratnya nanti kamu harus dicek nih ke lokasi. Benar nggak dalam hal pembangunan sesuai dengan yang dipersyaratkan dan sesuai dengan yang kamu bicarakan. Kan bisa aja kontraktor harus bangunnya gorong-gorongnya misalnya ukuran ketebalannya 10, kontraktornya bikinnya 5 biar untungnya gede. Ya kan? Kan bisa begitu. Itu yang kita tidak tahu. Nah, itu nanti ada pemeriksaan. Sampai pipanya pun diperiksa sama orang Pemda. Untuk amdalnya segala macam itu diperiksa semua. Karena untuk kepentingan para penghuni. Itu yang membuat akhirnya tertunda izin-izin yang diberikan oleh Pemda.
Nah, sementara developer itu udah terbangun, merasa budget dong ngebetulin lagi. Betul nggak? Itulah kira-kira. Kalau praktek yang saya alami itu karena itu, biasanya. Selalu pada waktu kita mau, istilahnya mau split sertifikat, bagian pembagiannya itu tidak memenuhi syarat dalam hal dia membangun. Apa sih istilahnya, saya lupa deh. Split sertifikat itu. Pembagiannya kan dibagi-bagi tuh cuma berapa unit, misalnya 1000 unit. Masing-masing unit 20 atau 30 lah biasanya. Kalau studio tuh biasanya antara 28 sampai 25. Nah itu gimana baginya? Pembagian untuk split itu kan harus ada set plan. Set plan harus disetujuin. Oke, set plan udah disetujuin. Tapi syarat itu dibangun pembangunan rumah susunnya udah memenuhi syarat belum? Kalau tidak memenuhi syarat, tidak boleh kamu dilakukan untuk kelanjutan pembuatan sertifikat. Pembangunan itu harus benar dulu sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan. Itu yang jadi masalah. Nah, kamu kan dengan yang namanya rumah susun, apartemen, strata title. Kok beda-beda ya Bu ya? Padahal kalau kita kerennya kan apartemen Bu. Kamu lihat di PPT, kan ada rumah susun negara, rumah susun komersial, rumah susun apa tuh? Apalagi tuh yang ada tuh di PPT? Negara khusus, tuh, umum, komersial. Kalau komersial itu biasanya rumah susun yang dibangun oleh developer biasanya, oleh swasta. Dia bilangnya bukan rumah susun, apartemen. Sebetulnya rumah susun sama apartemen sama nggak? Sama nggak? Strata title. Sama nggak? Jawab, Bu. Silakan, Seno. Kalau berdasarkan hukumnya sama, Bu. Ya, sama. Terus kenapa jadi beda-beda? Mungkin prakteknya aja, Bu, yang beda. Kalau apartemen kan untuk yang kelas atas mungkin. Nah, gitulah kira-kira lah ya. Ada yang atas, ada yang bawah, ada yang tengah. Kalau apartemen tuh bahasa kerennya. Ya nggak mungkin dong kamu si Seno beli apartemen di rumah susun Pakubuwono. Itu mah bukan rumah susun, apartemen. Rumah susun itu benar-benar susun, beda. Keluarannya biasanya yang disubsidi oleh pemerintah. Dan bentuknya juga nggak sekeren apartemen. Kalau strata title, apa bedanya dengan apartemen? Sebetulnya podo, sama. Cuma biasanya strata title itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Londo biasanya. Orang luar negeri. Strata title dia bilangnya. Kalau kita apartemen. Tapi dalam hal kita penulisan, saya kan disertasi saya ini mengenai apartemen. Itu pun saya tidak boleh ditulis apartemen. Saya tetap harus penggunaan bahasa Indonesia. Rumah susun. Promotor saya nggak mau dibilang apartemen, maunya rumah susun. Karena memang aturannya nggak ada aturan mengenai undang-undang apartemen, adanya undang-undang rumah susun. Karena apa? Walaupun apartemen itu kan gedung bertingkat, sama. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih, Bu. Yuk, silakan, Dani. Ada yang lain yang mau tanya mengenai apartemen? Ada yang mau ditanyai? Ada yang masih bingung mengenai rumah susun? Siapa yang mau beli, ada rencana yang mau beli rumah susun, kamu tanya boleh, Bu. Seandainya, kan berandai-andai boleh. Asal jangan halu. Kalau halu nanti lama-lama kamu sinting kalau halu. Berandai-andai aja, aku berandai-andai beda, Bu, sama halu. Beda. Nggak sama kalau menurut saya. Kalau halu tuh kebanyakan halu, kamu jadi online nanti. Berandai-andai boleh. Kalau berandai-andai kan kamu sudah punya duit. Duitnya ada, cuman masalah cukup atau tidak. Kalau halu, semuanya kabeh nggak ada gitu loh. Cuman halu aja pokoknya. Ada yang mau nanya? Siapa yang mau beli apartemen di sini? Siapa? Banyak kok PNS yang investasi di apartemen. Siapa bilang nggak banyak kok, nih kantor saya ada.
Malah satu PNS itu saya lihat ada 3-4 biji punya apartemen. PNS ya, PNS di STAN. Dosennya sih tapi bukan siswanya, dosen. Tapi kan dulu dia juga pernah jadi siswa. Banyak investasi di apartemen. Ya sebetulnya buat saya sih namanya investasi nggak ada ruginya atau apa gimana, boleh aja namanya berinvestasi. Cuman kalau saran nih, boleh saya kasih saran. Beli rumah dulu. Rumah dulu kamu beli sama tanah. Kalau memang udah berlebih-lebih tuh duit, kamu udah nggak bisa ngitungnya lagi duit kamu ada berapa, boleh kamu beli apartemen. Untuk iseng-iseng berhadiah. Ih gimana sih bu iseng-iseng berhadiah? Apartemen kan 1 M. Ya beda lah. Ya enggak? Apartemen itu sudah harta kamu tuh sudah banyak. Kamu sudah punya rumah bagus, kamu sudah punya rumah gede, baru beli apartemen. Lah, saya kan masih bujang, Bu. Ngapain lebar-lebar rumah? 30 meter cukup kok buat sendiri sama pacar. Waduh. Ya udah, kalau menurut kamu sekarang nggak mau di kos-kosan, biar keren, Bu, di apartemen. Hari gini di kos-kosan. Apartemen dong, Bu. Oke. Beli apartemen 1. Nggak ada masalah. Boleh. Tapi itu kan pasti kalau kayak gitu kamu dibeliin orang tua tuh pasti. Warisannya banyak mungkin dari bapakmu. Tapi kalau duit kamu sendiri, yakin saya kamu nggak mau beli apartemen. Pasti belinya rumah. Yakin saya. Atau hadiah dari pacar? Oh mungkin. Sebagai mas kawin. Kamu kasih. Misalnya Bani ngasih aula. Sebagai mas kawinku sementara apartemen Bintaro Jaya. Widih, saya juga mau kalau gitu. Boleh. Mau dijadiin mas kawin. Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah sebetulnya. Sebetulnya apapun yang mau kamu beli dalam rumah ataupun rumah susun, tinggal kamu mindset kamu mau kemana. Itu aja. Tinggal kamu keuntungan itu untuk apa sih di apartemen? Untuk kamu kontrak-kontrakin? Boleh. Investasi apa kamu? Tergantung kamu berinvestasi. Tapi saya, sebagai saya yang menjalani yang seperti ini, saya sarankan sih kamu beli rumah dulu. Nanti kalau memang udah betul-betul banyak asetmu, kamu boleh beli apartemen. Untuk ngasih anak-anakmu deh, saking iseng-iseng berhadiah, saking banyak rumah udah. Rumah kecil-kecil untuk anak-anak udah. Untuk kamu berdua udah 500 meter. Ya sudah, beli aja apartemen. Kalau itu yang kecil buat dikontrak-kontrakin, boleh. Tapi kamu harus ingat, apartemen itu nilai susut. Bukan tinggi. Ingat ya, dia susut pasti. Jadi kamu kalau sudah mau beli apartemen, kamu harus berani. Kalau misalnya kamu belinya 600 juta, tiba-tiba udah ada yang mau beli 900, kamu jual. Nanti kamu beli lagi. Karena itu bukan buat dipinang lama-lama. Kalau kamu sudah merasa beli untung, mendingan jual. Kamu beli lagi yang baru. Jadi ngambil keuntungan dari jual beli. Dulu beli 600, ada yang mau beli 900, jual. Jangan kamu berharap, wah sekarang untungnya 300. Nanti mau 500-600, nggak mungkin. Karena pengalaman saya jadi notarisnya begini, akhirnya semua apartemen dijual murah. Apalagi masa pandemi begini. Karena kan apartemen itu operasional mahal. Semakin besar luasnya, semakin besar kamu punya operasional. Saya dulu tinggal aja cuman luasnya itu 28 meter. Karena saya renovasi, saya pindah ke apartemen. Itu bayar bulanannya aja hampir 1,5 juta. Itu bulanannya doang tuh. Itu 28 meter, 1,5 juta. Kalau rumah saya aja 2 juta seluruhnya, listrik segala macam. Luasnya gede. Coba. AC-nya aja berapa tuh ya di rumah? 1, 2, 3, 4, 6. Tuh. Murah kan? Daripada di apartemen, AC cuma 2, sementara operasional listrik, air, bla bla blanya 1,5 juta. Hampir 2 juta. Karena apa? Pemeliharaannya yang mahal. Kamu pulang parkirnya, ada ngelihat kalau pulang bisa ngelihat orang jogging dekat taman, keren-keren tamannya. Itu kamu bayar itu. Jangan kamu pikir kamu nggak bayar. Itu kamu yang bayar. Itu yang mahal.
Kamu dapat kolam renang, enak kamu berenang tiap pagi. Oh keren loh, di apartemen ini ada kolam renang, bisa berenang tiap pagi. Itu kamu bayar. Jangan salah, itu kamu yang bayar. Itu operasional tiap bulan. Makanya apartemen itu ditempati atau tidak ditempati, operasionalnya pasti mahal. Paling murah 1 juta biasanya. Paling murah. Sejelek-jeleknya apartemen. Itu 1 juta itu udah pasti. Kalau yang mahal-mahal bisa 10 juta, 15 juta. Kalau daerah Kebayoran kayak di Lohem aja harga apartemen cuman luas berapa ratus meter, berapa 200, 30 miliar. 30 miliar berapa operasionalnya? Yang di Pondok Indah 7,5 juta. Kalau kamu jalan ke Pondok Indah, itu ada apartemen Pondok Indah, itu 10 juta tiap bulan. Untuk operasional kamu bayar tiap bulan. Kamu nempatin di situ, padahal itu punya kita. Tapi kita operasional tiap bulannya harus bayar 10 juta. Apa aja tuh, Bu? Ya pasti listrik, pemeliharaan apartemen, segala macamnya, kunci yang kamu dapat, pemeliharaan kartunya, segala macamnya, 10 juta. Terus gaji kamu berapa? 10 juta. Nggak makan dong kamu tiap hari. Ya kan? Oke, sekarang pertanyaan rumah susun apa? Masih ada yang bingung mengenai rumah susun? Atau mau menanyakan mengenai apa? Kamu sudah mau menghadapi UAS? Masih ada yang bingung? Silakan. Agita. Saya masih kurang paham yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, kalau orang asing mau punya kan cuma bisa punya hak pakai. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja dikasih hak milik atas satuan rumah susun. Nah itu maksudnya berarti bisa punya selain hak pakai atau gimana? Ya, oke. Kan sekarang Omnibus Law itu bisa memungkinkan rumah susun itu menjadi HGB. Betul? Pertanyaan kita? Ya, sebetulnya sewaktu sebelum ada Omnibus Law ini ada sih sebagian apartemen yang statusnya HGB, tapi jarang ya. Nah, kenapa itu bisa begitu? Ya, saya nggak paham juga ya, karena Omnibus Law ini kan undang-undang yang dibuat secara tersendiri. Belum ada PP-nya, ya kan? PP itu kan biasanya yang dikeluarkan oleh departemen-departemen terkait. Dalam hal ini BPN. Jadi kalau menurut saya, walaupun undang-undang ini ada dan mengizinkan itu menjadi HGB, apakah BPN setuju dengan syarat-syaratnya? Tentunya BPN juga punya syarat untuk bisa menjadi HGB sesuatu rumah susun. Syaratnya apa? Misalnya A, B, dan C. Dipenuhi nggak oleh si konsumen atau oleh si developer? Kalau misalnya tidak terpenuhi persyaratan itu, saya rasa juga nggak akan jalan. PP-nya aja belum keluar. Kan baru undang-undang Omnibus Law-nya doang. Sama seperti materai. Materai sekarang berapa berlaku? 10.000 kan? Udah diundangkan. Berlaku mulai Januari 2021 adalah setiap surat berharga itu 10.000. Dan uang di atas 5 juta. Bukan 1 juta lagi, 5 juta. Nah, sekarang apa? Kan belum keluar yang 10.000. Belum keluar loh yang 10.000. Saya kan notaris, saya tahu karena saya juga butuh materai untuk membuat akte-akte saya per 2021. Diberikanlah kebijakan oleh pemerintah penggantinya. Boleh 6.000 didampingi dengan 3.000 atau 6.000. Kamu harus tanda tangannya di dua materai itu. Itu boleh, itu juga sah. Artinya kan masih rancu ini. Mau dipakainya 10.000, tapi belum dicetak yang 10.000. Sama seperti hak pakai. Memang boleh hak pakai ini rumah susun nanti menjadi HGB. Dimungkinkan, tapi itu pasti dengan adanya peningkatan. Tapi syaratnya bisa nggak dipenuhi? Sama kayak gini Agita. Kamu mau sertifikat kamu HGB. Ya. Kamu mau tingkatin jadi hak milik. Bisa, bisa. Menjadi tidak bisa, satu, kalau persyaratan dokumen tidak terpenuhi. Misalnya kamu nggak punya IMB. Sampai kapanpun, sampai tiada pun nggak akan bisa jadi hak milik. Karena kamu nggak punya IMB. Sementara bikin IMB mahal, kamu tunda, ya sudah, nggak terjadi. Walaupun undang-undang mengatakan bisa. Dua, kamu nggak ada biayanya. Kalau ke Bu Feni, peningkatan dari HGB ke hak milik minimal 7,5 juta.
Ya udah, kamu nabung dah mulai sekarang. Bu, boleh nggak nawar? Boleh. Tapi kan bukan soal uangnya aja. Uang mungkin kamu punya. Tapi persyaratan dokumen punya nggak? Kalau dulu zaman saya baru jadi notaris 2002, untuk meningkatkan dari HGB dia ke hak milik, kalau luas di atas 200 itu kena pajak 2% dari nilai NJOP bumi tanahnya. Jadi kalau misalnya NJOP-nya 300 juta, kali 2%, 6 juta kamu harus bayar. Dulu itu sampai batasnya si Pak SBY. Setelah SBY enggak lagi. Kalau nggak salah Pak SBY, apa sebelum SBY siapa sih? Saya lupa deh. Waktu saya diangkat itu kan presidennya kalau nggak salah masih Pak Harto ya? Masih Pak Harto. Setelah Pak Harto siapa tuh ya? Lupa saya. Pokoknya akhirnya tidak diberlakukan lagi pajak yang 2%. Tadinya 2%. Untuk luas tanah di atas 200. Tapi di bawah 200 enggak. Sekarang semuanya dihapus. Tidak ada lagi pajak. Cuman hanya ada SPS. Dan cuman hanya ada persyaratan kamu punya IMB dan KTP. Sama sertifikatnya selesai. Bisa. Cuman biaya memang agak mahal. Nah, kalau gitu nggak mau mahal, Bu. Mahal bener. Kalau saya ke BPN sendiri mungkin lebih murah, Bu. Silakan, nggak ada masalah. Kalau kamu ke notaris masih mahal. Karena apa? Notaris itu sekolahnya mahal. Makanya kamu kalau nanti nggak senang di Departemen Keuangan Pajak, jadi notaris aja deh. Tapi sekolahnya kudu SH dulu. Nggak bisa kalau nggak punya label SH. Setelah itu sekolah MKN S2-nya. Baru kamu diangkat. Modalnya minimal paling kecil 100 juta. 200 juta kamu harus punya uang. Karena nanti untuk sumpahnya, untuk tes-tesnya, notaris nggak sekedar punya ijazah langsung kayak kamu punya ijazah STAN langsung bisa nanti kerja langsung diangkat. Kalau notaris enggak, dia harus diuji lagi kelayakannya. Kalau nggak lulus ya bayar aja mulu tuh. Kebetulan dosen kamu nih pintar, sekali lulus selesai. Makanya di usia muda udah diangkat. Harus begitu. Ngapain buang-buang duit buat orang bayar? Saya nggak mau. Rugi. Sekali tes nggak cukup 1 juta. Belum pendidikannya aja sekali bayar 5 juta untuk notaris bisa ujian kode etik. Belum ini dan itu. Tapi nggak apa-apa. Ntar dapatnya juga gede kok, tenang. Makanya orang bilang kalau jadi notaris orang kaya. Enggak juga. Biasa aja. Kalau rezekinya bagus ya bagus. Kalau enggak ya enggak. Kebetulan kamu punya dosen notaris, lumayan lah punya rezeki. Orang kampung rezeki kota. Tapi orang kampung juga sama kayak kamu, cuma rezeki yang kota. Iya nggak? Jadi beruntunglah jadi orang kampung punya rezeki kota. Jangan jadi orang kota rezekinya kampung. Aduh, jangan itu. Kan orang kampung pada nggak mau jadi orang kampung lagi, kan mau jadi orang kota kan? Oke, ada pertanyaan lain? Mengenai rumah susun atau mengenai yang lain, kamu mau baca, rumah susun nggak sulit kok. Nggak usah bingung. Tapi untuk UAS, kamu harus pelajari semua RPS yang sampai 15, karena biasanya doskonya ngeluarin semua per RPS. Jadi kamu harus belajar dengan baik. Saya ngadain kuis sebenarnya malas tadi. Cuman karena buat ngebantu kamu aja kalau kamu jatuh UAS-nya. Jatuh UTS-nya dan UAS-nya. Nanti nggak cukup penambahan dari sekedar tugas, sikap, dan apa itu ya? Satu lagi, kuis. Itu kan harus ada nilainya. Ingat nanti kalau hujan tintanya hitam ya, jangan biru. Kamu ngupload ngeblur kalau biru. Hati-hati dalam mengupload soal, karena kamu nanti kalau tepat di jam selesai soal suka beradu-adu, yang ada nggak masuk. Nanti akademik nggak mau nerima karena keterlambatan penyerahan. Nanti kamu sudah ikut ulang lagi. Aduh, bikin soal lagi itu susah. Ini terakhir kuliah saya, ya. Saya jadi pengen memberikan yang terbaik untuk kamu semua. Ingat, saya pasti kasih yang terbaik buat kamu. Sebanding kamu ngasih yang terbaik buat saya. Dan saya tidak akan pernah mengasih nilai hanya karena saya merasa punya persoalan dengan kamu. Enggak. Saya tetap menilai dari hasil kamu.
Kalaupun ada persoalan, itu menjadi catatan aja buat saya. Catatan nilai. Mungkin kalau harusnya punya nilai 8 dari, kalau kehadiran sekarang nggak dinilai. 8 dari sikap atau segala macamnya, karena tertentu ya pasti nilai kamu akan kurang. Itu aja. Dan semua siswa ada catatan di saya. Dalam setiap kamu kuliah online seperti ini. Ada semua catatannya, kamu jangan takut. Saya amat sangat fair dalam mengasih nilai. Saya nggak mau karena saya nggak suka sama kamu, karena kamu sikap kamu nggak baik, terus nilai kamu saya jelek-jelekin. Oh tidak, yang namanya Feni Indria tidak seperti itu. Nggak ada. Saya tetap melihat dan saya akan buktikan nanti. Karena kalau nanti saya bersikap seperti itu, akademik pasti minta alat bukti sama saya. Nilai anak ini mana, Bu? Kok Ibu ngasihnya segini? Oh, saya nggak mau yang kayak gitu. Makanya saya tetap fair dalam hal kamu mengasih nilai yang sifatnya menjadi alat bukti. Nilai UTS, nilai UAS, itu memang betul dengan sesuai jawaban kamu. Enggak saya kurang-kurangi, enggak saya lebih-lebihkan. Kalau sikap kan nggak ada nilainya, Bu. Kalau kuis ada, sikap juga ada, tugas juga ada nilainya kok. Tugas nanti malam jangan lupa jam 12.00 saya harus terima. Lewat dari itu saya nggak terima. Saya udah kasih kesempatan nih. Bagi yang belum bikin, masih ada kesempatan setelah kuliah bikin. Selesai sampai malam. Nggak mungkin nggak selesai. Kan siswa senangnya yang SKS. Udah dikasih waktu dari waktu lama-lama juga. Makanya kadang-kadang nanya buru-buru, kami juga kan nggak buat juga. Makanya dosen kadang-kadang males. Ngapain buru-buru? Orang belum tentu kamu buat juga. Cuma buat PD kamu aja. Oh tugasnya ini entar. Mahasiswa biasa. Saya kan pernah jadi mahasiswa, nggak langsung tua begini. Ya nggak? Bu, mohon maaf Bu, ini diingatkan untuk pengumpulan tugas yang di GCR memang belum ada ya Bu? Kamu nggak bisa ngumpulin yang tadi kamu di kuis aja. Oh yang di kuis aja Bu? Ya di kuis aja, cukup. Ngapain bikin GCR penuh nanti ini saya. Email saya penuh, puyeng. Udah di situ aja. Saya biasanya tugas sama kuis itu sama kok. Nanti kamu kasih kode aja, itu saya udah tahu. Saya bukanya. Memudahkan saya tuh. Kamu hati-hati loh, bukan berarti nggak kamu saya periksa tugas-tugas kamu. Pasti saya periksa kuis kamu. Saya baca. Saya sangat menghargai kesulitan kamu dalam hal bikin tugas, kepuyangan kamu bikin tugas. Kita kan ini dosen ada-ada aja deh. Diperiksa juga belum tentu, dilihat juga belum tentu, tugas saja yang disuruh. Oh, nggak ada ceritanya yang namanya dosen kamu yang satu ini. Pasti saya buka. Saya tahu tugas siapa yang terbaik nanti. Saya tahu. Jadi kamu nggak usah, dari sekarang kamu nggak usah berpikir nggak mungkin diperiksa ibu sibuk, ibu ini, oh nggak ada ceritanya. Ibu tetap bisa ngebuka. Ini tadi saya karena tadinya mau kuis kamu kan jam 11, ternyata tamu saya belum pulang-pulang, makanya akhirnya saya majuin kamu sekarang kuliah. Besok saya harus keluar kota. Coba. Jumat saya harus keluar kota, yang Jumat saya ganti udah hari Kamis. Tapi Bu Feni tetap bisa. Walaupun Bu Feni kerjanya keluar kota melulu, saya sempetin sambil tidur. Jadi jangan kayak siswa, nggak sempet, coba. Tapi rajin minta PPT. Belum seminggu udah diminta tuh, coba. Tapi dibuka juga belum tentu. Biasalah itu mahasiswa. Saya ngalami kok kayak kamu. Ya kan? Oke. Rumah susun ada. Ya silakan Seno, kenapa? Untuk yang di kuis ini kan tadi udah untuk ngumpulin yang kuis Bu. Kalau misalkan mau ngumpulin untuk yang tugas lagi itu harus dibatalkan pengiriman Bu. Jadi nggak bisa Bu. Kalau nggak bisa ya udah kamu bikin aja di kelas kamu tuh GCR sendiri lah. Gimana cara ngumpulnya saya juga ngerti. Pokoknya kamu sepakat aja di kelas. Sepakat di kelas. Drive aja Bu nanti. Sepakat aja di kelas. Dikumpulkan tugasnya dengan ini Bu. Nanti kamu bilang sama saya. Nanti saya tinggal koreksi aja. Itu aja. Gampang kok saya nggak usah dibikin susah. Oke Bu. Ini online udah susah nih soalnya. Saya udah puyeng kapan belajar tatap muka nih. Kayak begini nih ngasihnya pusing saya. Corona nih kapan sih perginya lah? Mau berangkat antigen. Sekarang antigen cuma 2 hari. Dulu PCR 14 hari. Sekarang PCR cuma 3 hari. Coba bayangkan.
Sementara sekali PCR 900.000. Coba kamu bayangkan, sementara saya ini kerjaan keluar kota mulu nih. Besok mau berangkat, ntar malam PCR. Jumat mau berangkat, malamnya mesti PCR. Coba, dicolok mulu saya punya hidung nih. Duh, sakitnya minta ampun. Tapi gimana ya, memang buat aman. Kalau nggak kayak gitu kan aman. PCR dulu saya dari waktu zamannya PCR 2,3 aja ada kali saya 10 kali. Cuman masih mending, karena itu berlaku 14 hari. Jadi saya bisa hitung jadwal saya untuk meeting dan segala macamnya. Kalau sekarang cuma 3 hari. 3 hari 900.000, bangkrut juga kan bandar. Kalau dibayarnya cuma 1 juta, saya nggak mau. Ngapain keluar kota? Iya nggak? Hari gini kudu dihitung-hitung, susah. Kamu nggak pernah ini, nggak pernah apa namanya, nggak pernah keluar kota selain oh ya. Gimana jadinya? Ada pertanyaan nggak mengenai ini? Izin bertanya, Bu. Ya. Mau memperjelas mengenai dasar hukum rumah susun ini bukan Undang-Undang Nomor 20 ya, Bu? Undang-Undang Nomor 20? Tahun 2011. Oh, itu ininya tuh. Itu setelah Undang-Undang Nomor 11. Oh. Undang-undang barunya. Yang pertama kan 11 tahun 85. Tahun berapa nomor 11 tahun berapa? 2011 juga, Bu. 2011. Ya kan? Sekarang ada pembaharuan Undang-Undang Nomor 20. Yang tahun berapa yang kamu dapat yang sekarang? Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 juga, Bu. Ya, 2011. Pertamanya tuh sebelumnya tahun 85. 2011 tuh yang terakhir. Dan di samping itu ada yang PP-nya. PP juga ada, PP mengenai rumah susun. Tapi di slide ini ditulisnya dasar hukum rumah susun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011. Nomor 11 tahun 2011. Nomor halaman berapa sih? Ini slide. Halaman berapa? Slide kedua, Bu. Di dasar hukum. Bentar, saya juga nggak Memperjelas saja, Bu. Dasar hukum ya, Undang-Undang Nomor 20. Oh, dia salah ketik nih. Iya. Undang-Undang 20 Nomor 2 tahun 2011, bukan Undang-Undang Nomor 11. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Sebelumnya tahun 85, tapi nggak usah dibahas yang tahun 85 itu udah terlalu lama. Nggak dipakai juga, perbandingannya juga beda. Tapi yang betulnya itu Undang-Undang Nomor, nanti saya kasih tahu di grup deh. 20 tahun 2011, salah tuh yang buat PPT. Yang buat PPT-nya bagiannya Bu dosen siapa sih yang perempuan tuh, mungkin dia salah ketik aja. PP-nya juga ada. Baik, terima kasih, Bu. Oke, makasih dikoreksi ya. Nanti saya ini ke grup. Ada pertanyaan lagi? PP-nya tahun 88 juga ada itu PP-nya, tapi PP itu sudah tidak berlaku. Kalau undang-undangnya juga udah ada. Karena pembaruan undang-undang udah nomor 20 tahun 2011. Ada yang mau ditanyakan mengenai rumah susun lagi? Oke. Buat saya rumah susun nggak terlalu sulit. Kamu silahkan baca aja di PPT. Dengan pengembangan tadi yang saya jelaskan, kalau memang ada yang kurang ngerti, kamu bisa bicara di grup, atau kamu mau japri juga boleh. Hari ini adalah hari terakhir untuk saya mengajar kelas ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama ini, mulai dari pertama kuliah hingga berakhir di hari ini. Mudah-mudahan hasil kalian bisa lebih baik daripada yang kemarin. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, kecuali saya hanya mohon maaf lahir dan batin kalau selama saya mengajar kamu kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan dan sikap saya. Saya juga bukan manusia yang sempurna, tapi setidaknya saya belajar untuk menjadi orang yang terbaik. Ilmu yang saya kasihkan, ya inilah batas kemampuan saya sesuai yang harus saya sampaikan berdasarkan perintah dari akademik.
Lebih dan kurangnya ya mungkin kamu bisa memaafkan dan minta ke saya ini seperti apa. Dalam hal suka tidak suka terjadi dalam hidup itu adalah biasa. Tapi saya harap kamu sudah bisa belajar mengintrospeksi diri sebelum kamu menjudge orang itu salah. Belajar introspeksi diri. Kalau kamu minta dihargai, hargai diri sendiri. Baru kamu minta dihargai orang. Itu aja. Insya Allah hidup kamu akan aman. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya. Tapi setidaknya belajar mendekat sempurna. Kurang lebihnya saya rasa seperti itu aja. Mudah-mudahan next kamu bisa menjadi lebih baik dan jadi fiskus-fiskus yang baik dan benar. Dan punya manner dan attitude yang baik. Karena kamu ini adalah siswa-siswa yang pintar di atas rata-rata. Gunakan ini sebaik-baiknya untuk masa depan kamu di hari nanti. Modal hidup gampang, saling menghargai, jujur, cukup. Rezeki datang kayak air hujan nanti. Ya, jadi nggak kayak air keran. Kalau keran mah ngocornya kecil dari kecil. Kalau air hujan kan deras tuh dari mana-mana. Mudah-mudahan rezeki kamu seperti air hujan. Oke? Baik, kalau gitu saya rasa cukup. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, mungkin ada yang mau disampaikan kepada saya. Bu, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Saya Aditya Arif Mutakin, Bu, wakilan dari kelas 305 ini. Ya. Saya sebagai ketua kelas juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Feni karena kembali kasih, saya juga terima kasih. Penuh kesabaran dan penuh semangatnya. Oh, kudu semangat. Gimana nggak semangat? Masa kalah sama anak muda? Iya. Hah? Nggak mau saya kalah sama anak muda. Nggak mau, semangat kamu lebih daripada saya, jangan-jangan. Oke? Semoga ilmu yang Ibu berikan itu menjadi pahala, menjadi amal yang baik-baik untuk ke depan. Amin. Amalkan untuk menjadi pekerjaan ke depannya atau pelajaran-pelajaran ke depannya yang telah Ibu berikan. Kami di sini juga ingin meminta doanya, Bu, agar saat UAS nanti diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakannya. Semoga semua dapat lulus semester ini dan mendapatkan nilai yang terbaik. Mau lancar apa mau nilai yang baik? Dua-duanya, Bu. Ya udah, mudah-mudahan kamu dilancarkan, mudah-mudahan semua di kelas ini nilainya baik. Tidak ada yang tidak baik. Saya mau juga, nggak mungkin kamu sudah kuliah sekian lama, hancur hanya gara-gara satu mata kuliah saya, itu nggak mungkin. Itu juga tidak fair. Tapi saya mohon sama kamu juga, saya minta tolong, hargailah dosenmu apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Mau dia ngajarnya enak, mau nggak enak, mau nyebelin, mau segala macam, itu sudah resiko. Tapi belajarlah hargai mata kuliah yang sudah dia berikan di jam yang diberikan. Tugas kamu adalah kuliah. Tanpa embel-embel kamu punya ini dan itu. Kalau kamu sakit, kamu bilang sakit. Kamu tidak bisa hadir, kamu bilang tidak bisa hadir. Tapi jangan korbankan dosenmu untuk kamu merasa kepentingan yang lain dengan dosen yang lain. Jangan. Artinya kamu tidak bisa menghargai orang. Kamu sudah punya kewajiban untuk kuliah di jam yang diberikan oleh akademik. Ikuti, itu aja. Apapun bentuk resikonya. Kalau terjadi sesuatu terhadap kamu atas suatu hal, itu sudah resiko. Jangan kamu korbankan orang lain. Sama kayak kamu punya pacar, karena kamu naksir orang lain, kamu korbankan, ini kamu buang. Ya, jangan begitu juga. Karena yang ini kaya, yang ono kurang kaya. Jangan. Kira-kira mau nggak kamu begitu, Dit? Sekarang ketemunya sama Hesti. Segini, udah cantik sekarang. Gila, udah kerja, kamu yang lebih cantik lagi. Udahlah, tinggalin aja si Hesti. Kan nggak begitu juga. Iya nggak? Iya, Bu. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kecuali kalau kepepet. Semua itu ada jalan keluar yang terbaik tanpa kamu harus menyakiti hati orang dan kamu tidak menghargai orang. Tanpa. Bisa caranya bagaimana? Berbaik-baiklah dalam hidup. Karena yang namanya karma tetap ada. Ya. Pasti ada. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Nggak akan jauh beda.
Saya bukan Mama Dedeh memang, ya. Tapi pengalaman saya yang membuat saya harus menghargai waktu, harus menghargai uang, dan menghargai orang. Pengalaman. Bukan saya Mama Dede, enggak. Saya kasih tahu kamu, saya bukan Mama Dede. Saya dosen, saya notaris, udah. Bukan Mama Dede. Pengalaman doang yang saya harus transfer ke kamu. Karena pengalaman adalah hal yang paling berharga untuk hidup. Kita nggak tahu hidup ini sampai kapan. Kontrak bukan kita yang bikin kalau umur. Kalau bisa bikin kontrak, nah saya mau kontrak lama dong. Karena kontrak yang bikin Tuhan tuh, catatan yang nggak dia kasih sama kita perjanjiannya, ya kita nggak tahu. Itu yang harus kamu ingat. Nggak muda, nggak tua. Ya. Mudah-mudahan kamu jadi fiskus yang terbaik. Saya mau kamu juga mendapatkan yang terbaik. Ya, jangan habiskan masa muda kamu dengan yang nggak penting-penting. Berikan manfaat untuk dirimu, orang tuamu, dan keluargamu. Aman dunia kalau semuanya begini, ya nggak? Setuju. Setuju, pasti setuju kamu dengan saya. Masa kalah sama saya? Saya aja pengen segala sesuatu kok, apalagi kamu yang masih muda begini, masih banyak perjalanan hidup kamu. Aduh, kalau saya mah udah cukup, saya tinggal happy-happy. Oke, ada pertanyaan? Mungkin ini foto buat sesi kenang-kenangan. Boleh kalau gitu. Jadi kamu nanti kalau ketemu saya jangan lupa. Nanti kalau ketemu saya, jangan kamu saya dibilang sombong ya. Saya lupa masalahnya. Bilang aja saya pernah diajar ibu. Saya pasti ingat itu. Oke? Apalagi kamu nggak ada tatap muka sama saya, rugi. Tapi kamu nggak ada ruginya karena selalu saya cantik kalau ngajar. Buat diri saya. Ya nggak? Seleranya Adit saya nggak tahu. Mungkin lebih yang muda-muda. Kalau saya mah udah tua. Tapi cantik menurut usia saya. Oke? Saya nggak pernah lo ngajar nggak mandi. Saya nggak tahu nih siswa saya apa tinggal pakai kerudung, tinggal duduk, bawahnya tidak rapi. Kalau saya selalu rapi. Karena saya kuliah itu di kantor. Ayo silakan kalau mau foto. Baik, untuk hilal bisa dipimpin. Hitung 1, 2, 3 ya, Bu. Ya. 3, 2, 1. Slide 2. 3, 2, 1. Ya. Oke. Udah Mas Hilal? Udah, Bu. Udah, Mas. Oke, nanti dikirim ke saya ya, buat kenang-kenangan, bukan buat aku wakilin tikus. Buat kenangan saya, oh ini, anak ini. Udah. Mudah-mudahan jadi KPP semua, jadi Kak Kanwil, jadi direktur semua. Amin. Amin. Oke, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Masih ada tanggungan ya, belum selesai.